Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK bisa Husnul beraksi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Biasanya siapa yang memimpin doa? Saya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah baitu min kulli dini yuhaditu minal islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk hari ini hadir semuanya? Hadir. Ibu absen dulu ya anak-anak. Dede Yunus, Hadir. Neng Rizky Nur Azizah, Hadir. Rizky Rahmawati, Serania, Silvi Marisa, Sinta Amalia, Hadir. Siti Nurdiana, Susan Widyastuti, Susi Indri Lestari, Tiara Papua Aulia, Rahmalia, Aura, hadir ya semuanya untuk hari ini. Semangat anak-anak. Biasanya sebelum ibu mengajar ada kontrak kerja dulu ya. Jadi lihat, apakah bangku kalian sudah rapi apa belum? Sudah. Lihat di kiri dan di kanan, apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak ada sampah, yakin? Yakin. Setelah itu, gini ya, ada peraturan. Selama belajar dengan ibu, gawai tidak dipergunakan apabila tidak ada instruksi dari ibu. Tetapi apabila diperlukan dalam pembelajaran, kalian boleh menggunakan gawai. Paham? Paham. Siap untuk belajar? Siap. Semangat pagi! Pagi, semangat pagi. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang pernah menjadi dirinya? Coba Rahmat ke depan. Untuk siswa-siswi, silahkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk. Terima kasih ya sudah menyanyikan lagu wajib. Ibu akan bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah merasakan detak jantung kalian berdetak lebih kencang pada saat kalian gugup dan pada saat kalian olahraga? Mengapa jantung kalian berdetak lebih kencang pada saat berolahraga atau gugup? Ada yang tahu? Aku. Nah, coba Neng jawab apa Neng jawabannya Neng? Karena tubuh manusia membutuhkan lebih banyak oksigen. Betul, tepuk tangan buat Neng. Jadi, kenapa ya jantung kita berdetak lebih kencang pada saat olahraga atau pada saat kita gugup? Kenapa Ibu? Ya karena otak kita lebih membutuhkan banyak apa? Oksigen. Paham? Paham. Untuk pembelajaran hari ini kita berarti akan mempelajari apa? Denyut nadi. Denyut nadi. Ibu kalian tahu? Kalian pernah waktu SD ya belajar tentang denyut nadi? Pernah. Kita sekarang belajar lagi. Ibu akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui cara mengukur denyut nadi dengan baik dan benar. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan kalian supaya kalian bisa atau mampu mengukur denyut nadi. Yang kedua, peserta didik mampu mengukur dan membandingkan denyut nadi setelah berbagai aktivitas didik untuk mengetahui atau memahami hubungan antara aktivitas dan perubahan aktivitas. Serta yang ketiga adalah peserta didik mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Paham anak-anak? Paham. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, Ibu pernah membahas tentang apa? PPP. PPP atau Tanda-tanda vital. apakah ada yang tahu normalnya tekanan darah itu di angka berapa per berapa? Saya Oh, coba jawab Sinta apa? 120 per 80 mm hemoglobin. Ya, betul. Tepuk tangan buat Sinta. Jadi, dikatakan normal tekanan darah adalah sekitar 120 per 80. Itu pada orang dewasa ya, anak-anak. Iya. Kalau itu kan normal. Iya. Kalau dikatakan hipertensi di pasien, berarti itu pada angka berapa? Ada yang tahu? Coba Sarah jawab, apa berapa? Berapa per berapa? 190 per 90 mm hemoglobin. Ya betul. Dikatakan hipertensi adalah 190 per 90 mm Hemoglobin. Paham? Paham. Itu kita membahas tentang apa? TPP. Tinggi atau tekanan darah. Kalau hipotensi, dikatakan hipotensi adalah berarti di bawah 60 dikatakan hipotensi. Paham kalian? Ini ya, karena kita sekarang akan belajar tentang tadi, jadi Ibu akan kasih kasus buat kalian. Akan memberikan
studi kasus, ya. Kasusnya seperti ini. Lihat, kalian boleh lihat ke papan tulis. Andi adalah seorang siswa SMA yang sedang mengikuti pelatihan intensif untuk lomba lari 400 meter. Setelah berlari selama 5 menit, guru olahraga meminta Andi untuk mengukur denyut nadinya. Hasil yang didapat ternyata 145 menit per menit. Setelah beristirahat selama 10 menit, denyut nadi turun menjadi 85 detik per menit. Ini adalah kasus yang harus kalian selesaikan. Paham anak-anak? Paham. Sebelum kita ke kasus, ada pertanyaan dulu ya dari Ibu, karena tadi kalian sudah paham pertanyaan ini. Ibu akan bertanya. Siap-siap. Apakah itu denyut nadi? Ada yang tahu apa itu denyut nadi? Aku. Coba jawab, Susan, apa itu denyut nadi? Pengukuran jumlah detak jantung per menit. Denyut nadi adalah pengukuran detak jantung per menit. Jadi kita menghitungnya selama 1 menit. Paham? Paham. Yang kedua, Ibu akan bertanya, bagaimana teknik pengukuran denyut nadi yang benar? Apakah ada yang tahu? Aku Ya, boleh jawab. dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher, lalu menghitung jumlah denyutan selama 1 menit. Betul, tepuk tangan. Jadi, cara mengukur nadi adalah menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Disimpannya di mana? Di arteri di pergelangan tangan. Coba kalian rasakan. Ada enggak denyutan? Coba rasakan. Ada enggak? Coba. Masih ada yang bingung? Kalau sudah ada semuanya boleh bilang ada atau tidak? Ada. Kalian merasakan denyutannya? Merasakan. Itu yang dinamakan denyut nadi. Caranya paham? Paham. Gunakan jari apa? Telunjuk dan jari tengah. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah. Disimpannya di mana? Di pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu yang namanya arteri apa? Radialis. Menghitungnya berapa menit? 1 menit. 1 menit atau 60 detik per Menit. atau 60 detik ya? Paham? Paham. Pertanyaan yang ketiga. Apa arti denyut nadi? Cepat. Ada yang tahu? Coba Sarah apa? Yang cepat takikardi. Yang cepat pernah disebut takikardi. Kalian sudah tahu yang cepat? Tahu. Berarti kalau ada cepat pasti ada Lambat. Ada cepat, ada lambat. Ya, ada tinggi, ada Rendah. Coba kalau yang lambat disebut apa ya anak-anak? Bradikardi. Ah, betul. Silvi cina bradikardi. Jadi kalau yang cepat disebutnya takikardi, kalau yang lambat disebutnya bradikardi. Paham tentang nadi? Paham. Nadi, dari mulai teknik pengukuran nadi, dan apa sih arti denyut nadi cepat atau lambat? Ya. Ibu sudah membahas tentang kasus dan pertanyaannya. Berarti sekarang kita duduknya berkelompok untuk memecahkan masalah yang tadi ya, tadi. Boleh, kalian duduknya berkelompok. Dibagi 3 kelompok saja, cukup.
Duduknya boleh kalian menghadap belakang, yang depan menghadapnya ke belakang saja. Kursi yang depan menghadap ke belakang saja. Jadi duduknya berkelompok. Jadi ke belakang, yang depan duduknya ke belakang. Stop. Belakang duduknya. Supaya enak duduknya. Sudah duduknya berkelompok? Sudah. Sekarang kita praktik pada kasus yang tadi yang lihat. Jadi ibu akan menghitung nadi pada kalian. Jadi kalian dibagi menjadi kelompok. Tiap kelompok itu ada 4 orang. 1 orangnya misal Diana menghitung nadi, ditulis ketika Diana duduk, ketika aktivitas ringan, dan ketika hot jam. Ditulis di LKPD. Nanti itu akan bagikan ya LKPD-nya. Ya. Sebelum diberikan LKPD, kalian boleh menulis hasil daripada kalian mengukur nadi yang 3 tadi di buku catatan kalian. Coba buka buku catatannya. Instruksinya ada di ibu, ya. Nanti ibu yang akan menginstruksikan kalian cara mengukur nadi. Sekarang kan ada 3, mengukur nadi pada saat beristirahat, pada saat aktivitas ringan, dan pada saat kerja. Sekarang kita coba yang sedang beristirahat. Coba di mana pegang tangannya? Di pegangan tangan. Sudah merasakan apa belum? Sudah. Ibu yang waktu waktunya ya? Serentak. Mulai dari sekarang. Siap? Sudah selesai, boleh ditulis di buku catatan kalian. Tulis dengan namanya ya, sama kalian. Apakah sudah? Sudah ditulis? Sudah. Sekarang adalah aktivitas ringan. Coba kita berjalan di tempat. Berdiri semuanya anak-anak, boleh? Itu perhatikan. Waktunya boleh berdiri dulu supaya kalian melakukan kalinya. Coba. Mulai dari sekarang ibu hitung 1 menit. 1, 2, 3. Stop. Boleh ibu kembali? Duduk.
Sudah? Pegang lagi tangannya di pergelangan tangan. Coba hitung dari sekarang untuk menit di hidupnya. Ya? Ya. 1, 2, 3 hitung. Sudah, itu. Catat kembali di buku kalian. Sudah dicatat? Sudah. Sekarang kita akan memperhatikan yang ketiga. Menghitung nadi slot jam. Slot jamnya cuma 10 saja. Kalian boleh keluar lagi dari buku kalian. Posisinya harus senyaman kalian supaya tidak ada. Sudah, ya. Coba hitung 10 kali saja slot jamnya. Hitung dengan kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, duduk kembali ke tempat kalian. Duduk kembali. Ulangi lagi, pegang pergelangan tangan kalian. Hitung kembali waktunya dari sekarang. Oke, sudah selesai. Coba tulis kembali di buku tulis kalian. Nanti ini LKPD-nya. Boleh nih, kalian bikin LKPD dulu. Ini bahannya. Untuk hasil kalian boleh ditulis di LKPD untuk kelompoknya masing-masing. Tadi pada saat duduk, pada saat aktivitas ringan, dan setelah bekerja. Boleh ditulis. Ibu kasih waktunya sekitar 10 sampai 15 menit sebelum presentasi. Dan nanti ditulis. Tulis dulu namanya dan hasilnya.
Warna nggak diperbilang tadi nol diperbilang karena berapa? 82. Duduk. Oke. Setelah berjalan 107 per menit. terus 7 per menit Saat saat jam 120 per menit.
Siap. Oke, begini. Waktunya 4 menit lagi. Hmm? 68. 68. Sembilan. 102. Stop. Terus. Sudah semuanya selesai? Sudah. Nanti perwakilan satu kelompok aja ya yang kedepannya. Ini perwakilan. Nanti untuk presentasi kan hanya satu kelompok. Sekarang sebelum presentasi, karena kalian sudah beres melaksanakan diskusi untuk perhitungan tadi, kita isi breaking dulu anak-anak supaya belajarnya lebih semangat. Baik, yuk. Diri semuanya anak-anak. Sudah ya? Sudah. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Satu lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya. Duduk kembali ke tempat masing-masing. Untuk kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Ya boleh. Kelompok 1 boleh ke depan. Ibu mohon dibantu. Boleh.
Assalamualaikum. Anak-anak, ya teman kalian mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengukuran denyut nadi. Dari hasil diskusi berdasarkan pengukuran, denyut nadi dalam kondisi istirahat rata-rata adalah 80 per menit. Setelah kami melakukan aktivitas berupa jalan selama 1 menit, denyut nadi meningkat menjadi rata-rata 100 kali per menit. Setelah kami melakukan squat jam, denyut nadi meningkat lagi menjadi 120 kali per menit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh langsung terhadap peningkatan denyut nadi, di mana semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka denyut nadi akan semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan respon alami tubuh terhadap kebutuhan oksigen yang akan meningkat saat beraktivitas. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Jadi setelah dilakukan tadi kita praktik, ada 3 syarat. Ada aktivitas ringan, ada beristirahat, dan ada yang jam. Ternyata setelah didiskusikan oleh kalian, hasil yang didapat apakah kelompok seperti ini? Sama. Apakah ada peningkatan setelah dari waktu istirahat ke aktivitas ringan di Ada. meningkat apa menurun? Meningkat. Terus setelah dilakukan squat jam, apakah dari yang istirahat, terus aktivitas ringan, terus lagi squat jam, apakah ada peningkatan? Ada. Jadi ternyata betul apa yang tadi diutarakan oleh teman kalian. Denyut nadi akan meningkat apabila ada aktivitas ringan maupun Berat. Kenapa? Tadi sudah dijawab. Kenapa, Cina? Oksigen yang semakin meningkat. Iya, karena memerlukan oksigen, ya. Betul tidak? Betul. Paham tentang materi hari ini? Paham. Sekarang kita melakukan, ada yang bertanyakan tidak untuk pertanyaan hari ini? Ada. Apa? Coba yang mau ditanyakan apa, Dedek? Di mana saja letak denyut nadi? Oh, di mana saja letak pemeriksaan denyut nadi? Iya, Bu. Tadi yang pertama kita praktekkan ada di mana, anak-anak? Di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan. Yang disebut apa? Arteri radialis. Arteri Radialis. Yang sudah kedua, Ibu pegang apa ini? Leher. Apa leher namanya? Radialis. Karotis. Ya. Yang ketiga, di mana? Sisiku dalam. Sisiku disebut Radialis. Jadi ada 3 tempat pengukuran nadi. Yang pertama di pergelangan tangan atau arteri radialis. Yang kedua di leher atau arteri karotis. Dan yang ketiga di siku atau arteri brachialis. Karena apa, anak-anak? Seorang perawat
harus bisa menghitung nadi. Karena apa? Untuk menentukan penyakit yang terjadi pada pasien. Kan tadi sudah dibahas, kalau cepat berarti lama nadinya takikardi. Kalau lambat disebutnya bradikardi. Takikardi dan bradikardi adalah salah satu tanda-tanda sebuah penyakit. Maka dari itu kita belajar tentang denyut nadi. Paham tentang denyut nadi? Tentang nadi? Paham. Kalau paham, Ibu akan melakukan refleksi kembali atas pembelajaran yang kalian barusan lakukan supaya kalian lebih paham ya. Ya. Coba, Ibu akan bertanya karena kita adalah seorang Perawat. perawat. Kita adalah seorang perawat. Maka kalian harus mengetahui apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita sebagai seorang perawat, apa saja yang saya pelajari hari ini? Boleh? Siapa yang bisa jawab? Aku. Ya. Boleh Diana? Apa saja yang saya pelajari hari ini? Mempelajari tentang nadi, menghitung denyut nadi, Betul? terus mempraktikkan cara mengukur nadi, Betul? terus membandingkan cara mengukur denyut nadi pada saat duduk, berjalan, dan squat jam. Ya. Tepuk tangan untuk Diana. Jadi seorang perawat harus bisa menghitung nadi ya. Menghitung nadi, mengukur nadi, membandingkan nadi. Satu lagi, ada pertanyaan untuk refleksi hari ini ya. Apa keterkaitan peran saya sebagai perawat? Apa keterkaitan peran saya sebagai perawat dalam menghitung nadi? Coba siapa yang mau jawab, boleh? Aku. Boleh? Nah, yang di depan boleh jawab. Untuk memberikan informasi tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah pasien. Betul, tepuk tangan buat Nek. Selain jawabannya untuk mengetahui fungsi jantung dan apa Nek? Dan sistem peredaran darah. Apalagi sih yang harus kita pelajari? Kenapa harus belajar tentang nadi? Coba siapa yang mau jawab satu lagi? Saya. Ya boleh. Rahmalia mau jawab apa? Rahma jawabannya? Seorang perawat dapat menilai kondisi kesehatan pada pasien. Nah, jadi selain kita mengetahui tentang detak jantung dan sistem peredaran darah pada manusia, kita juga harus bisa tahu mendeteksi penyakit yang terjadi pada pasien. Makanya harus belajar tentang nadi atau denyut nadi. Apakah kalian paham? Paham. Kalau paham, sekarang Ibu ada kuis ya. Seperti biasa, untuk tes sumatifnya, untuk tes di akhirnya, Ibu menggunakan BIM. Seru nggak kalau kita menggunakan BIM? Seru. Ibu akan menggunakan BIM seperti biasa. Nanti Ibu akan pandu ya cara-caranya. Nah, untuk sekarang, kita boleh menggunakan gawai. Boleh kalian menggunakan gawainya dibuka? Coba, gawainya dibuka semuanya. Sudah dibuka semuanya untuk gawainya? Sudah. Tes sumatif. Ibu ingin menguji kemampuan kalian tentang materi denyut nadi. Yang pertama, buka kahoot atau kahoot.id. Buka di Google aplikasi kahoot. Sudah? Sudah. Itu
Tunggu, berarti takutnya teman kalian belum ada yang buka. Sudah? Sudah masuk ke aplikasi Kahootnya? Sudah. Untuk cara mainnya seperti biasa. Cara mainnya nanti kalian bisa udah masuk? Sudah. Nanti kalian boleh memasukkan pin yang ada di depan layar. Setelah itu kasih nama kalian ya. Nanti kasih namanya terus kalian menentukan nama selanjutnya. Waktu untuk menjawab soalnya hanya 10 detik saja. Jadi kalian harus konsentrasi untuk melihat semua pertanyaan yang ada di depan. Ya? Kita mulai ya. Siap, sekarang mulai konsentrasi. Apa? Belum, sekarang. Nah, coba catat pinnya 649518. Sudah dimasukkan pinnya? Diana sudah masuk? Cipa sudah masuk? Yunus sudah? Aura sudah? Yopi sudah? Vera sudah? Tiara sudah? Rizky sudah? Siap semuanya? Bentar, belum. Cinta belum masuk. Coba, buka namanya dulu. Sudah, ternyata semuanya udah masuk ya? Sudah. Mau dimulai gamenya sekarang? Iya. Coba berdoa dulu sebelum kita quiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Hanya 10 detik saja.
Sudah? Nomor 2. Jawabannya ada yang salah satu orang, yang banyak yang betul. Jadi tujuh tadi teh apa senang pada saat apa? Lari cepat. Oh, nomor 2. Jadi di sini yang tercepat adalah Q. Siapa Q? Rizky Rahmawati ternyata dengan waktu yang tercepat 797 detik. Yang kedua, soal nomor 2. Sudah, makanya harus cepat. Kalau nggak cepat nanti kalian ketinggalan terusnya. Isinya yang warna apa? Biru. Jadi manakah pernyataan berikut yang benar tentang denyut nadi dan aktivitas? Ternyata semakin berat aktivitas fisik, semakin tinggi denyut nadi. Next, nomor 3. Siapa ya yang pertama? Sinta. Ternyata yang pertama. Tepuk tangan buat Sinta. Nomor 3. Perhatikan pertanyaannya. Sudah? Yang tidak termasuk bagian tubuh untuk cek denyut nadi. Merah bahu, biru dada, kuning pergelangan tangan, hijau leher. Mana isinya? Bahu. Coba siapa yang tercepat? Sinta. Tepuk tangan lagi buat Sinta. Next, nomor berapa? 4. Fokus. Apa? Coba tadi sudah tanya sama ibu apa? Coba jawabannya. Denyut nadi ketika diam adalah 70. Setelah berlari 5 menit, denyutnya menjadi 130. Ini hitung-hitungan anak-anak? Iya. Berapa kan selisih? Berarti kalau selisih jadi berapa? 60. 60. 70 ke 130 berapa denyut nadinya? 60. Selisihnya adalah 60. Siapa coba yang paling cepat jawabnya? Sinta kembali memimpin. Tepuk tangan Sinta. Pertanyaan terakhir. Ya. Semangat, dan kita harus belajar tadi tentang materinya. Konsentrasi 10 detik. Oh, ini betul semuanya. Berarti kalian tahu ya jawaban ini. Mengapa denyut nadi meningkat saat melakukan aktivitas fisik? Karena oksigen dibutuhkan lebih banyak oleh Ya, otot. betul. Karena oksigen dibutuhkan lebih banyak oleh otot. Betul. Ternyata dari 5 eksumatif yang diberikan, jawaban yang paling banyak benarnya adalah ini. Karena ini pasti paling mengerti dan paham ya. Coba siapa yang untuk podium? Juara pertama. Kita juara 3. Juara kedua. Ini dong untuk eksumatif kita dalam pengetahuan adalah Sinta ya. The winner kita adalah siapa?
seriusnya buat Cinta karena sudah menjadi apa? The winner ya. Terima kasih. Sama-sama. Paham tentang materi ini? Paham. Seru tidak? Seru. Mau lagi main game atau mau apa lagi? Sudahlah, sudah beres ya? Untuk dilihat. Mau lagi game lagi kak? Sudah. Ya. Satu lagi gamenya ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Buka lagi aplikasinya. Sudah. Buka lagi aplikasinya. Sudah masuk? Sudah. Masukkan PIN kembali. Untuk PIN-nya coba masukkan kembali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. 614580. Sudah? Sudah. Yuk, kita audionya masuk. Masuk semuanya. Pertanyaan seputar CCTV ya. Mulai? Oh, belum. Ya. Sudah masuk semuanya? Sudah. Fokus ya. Hanya 10 detik saja. Ingat, konsentrasi. Go.
Sudah? Oh, ada yang salah. Betul, banyak yang betul ini. Karena ini tentang CCTV. Nomor berapa? Dua. Nomor dua. Coba lihat siapa yang paling cepat jawabnya. Yeay, Vera ternyata dia yang paling cepat jawab. Tepuk tangan buat Vera. Yeay. Next ya, soal berikutnya. Ya. Oh, banyak yang betulnya. Coba siapa yang betul? Wih, teknologi. Nomor 3, konsentrasi. Siapa yang betul menjawab pertanyaan ini? Coba lihat. Sinta. Sinta. Berapa soal lagi anak-anak? Satu. Berapa? Dua. Ya. Yes, banyak yang betulnya. Coba siapa yang betul menjawabnya yang paling cepat. Yes, Sinta lagi. Tepuk tangan buat Sinta. Sekarang di winner yang kedua. Kita tentukan. Berarti soal yang terakhir ini harus benar-benar siapa yang menjawab. Sinta apakah Sarah nih? Coba. Banyak yang bertanya. Siapa? Coba. Yang masuk podium. Yunus. Suara 3 tepuk tangan buat Yunus. Belum. Neng, juara 2. Juara satu lagi siapa? Sinta. Nih, ibu kasih 5 dia buat ketiganya. Ini buat Dede juara 3. Buat Neng juara berapa, Neng? 2. Nih buat the winner kita. Sinta, ya. Sama-sama. Bagaimana untuk materinya dalam paham? Paham. Kita sudah belajar, sudah praktik, sudah mengisi LKPD, sudah kuis. Kita ice breaking kembali. Berdiri anak-anak untuk ice breakingnya. Ya, jadi. Satu, dua, tiga. Pimpin oleh kalian, satu orang. Sok. Jangan dak, ding, duduk. Sekali lagi. Jangan dak, ding,
untuk materi hari ini, Ibu ingin satu siswa yang menyimpulkan dari awal sampai akhir. Ini boleh siapa saja, ya ya? Dari awal sampai akhir tentang materi yang kita pelajari. Baik, disimpulkan oleh Diana ya. Untuk kesimpulan, dari mulai sekarang baca. Apa yang tadi kita pelajari hari ini? Tentang denyut nadi. Nah, apa itu denyut nadi? Sok, berdiri. Denyut nadi adalah pengukuran jumlah detak jantung per menit. Ya. Terus lanjutkan. Cara mengukur denyut nadi yang benar dengan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher, lalu menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Nah, apalagi yang kita pelajari ini? Coba. Terus arti denyut nadi cepat dinamakan takikardi, sedangkan untuk nadi lambat disebut bradikardi. Terus apa lagi? Yang lainnya boleh. Neng, boleh Neng. Lanjutin. Yang tadi Sinta sudah membahas tentang apa itu tadi? Coba Neng dijelaskan kembali untuk menyimpulkan hari ini. Setelah pembelajaran, kita jadi tahu cara membandingkan mengukur denyut nadi pada saat duduk, jalan, dan sekot jam. Terus apa lagi? Kita juga jadi tahu keterkaitan dengan peran saya sebagai calon perawat, yaitu untuk memberikan informasi tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah pasien. Dengan kita tahu cara menghitung nadi, seorang perawat dapat menilai kondisi kesehatan pasien. Ada yang mau ulang kembali? Berkesimpulan dari awal sampai akhir boleh? Boleh. Dari awal sampai akhir. Setelah kami melakukan praktik, kita jadi tahu bahwa semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka nadi akan semakin meningkat karena tubuh kita memerlukan lebih banyak oksigen. Ya. Terus ada yang mau lagi yang menyampaikan dari awal? Boleh. Ini. Dari mulai apa itu nadi boleh? Berdiri. Berdiri. Sampaikan. Nadi adalah pengukuran jumlah detak jantung per menit. Ya. Terus, Apa lagi? Cara? caranya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan Ya. dan Lagi? atau leher dan menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Terus sampaikan lagi. Apa? Yang paham oleh Susi apa? Dan normal denyut nadi adalah 60 sampai 100 kali per menit. Tuh, tepuk tangan buat Susi. Siapa lagi yang mau? Boleh Dede ya? Dari awal sampai akhir. Dede nyimpulkan yang tadi Dede pelajari. Apa yang Dede bisa tadi? Yang Dede paham apa? Tentang apa? Coba boleh. Dari kesimpulan saya, kita telah mempelajari tentang denyut nadi dari pengertian dan cara menghitungnya. Terus juga membandingkan mulai dari menghitung nadi dari duduk, berjalan, sampai squat jam. Terus dipresentasikan ke depan. Setelah dipresentasikan, main game atau quiz game. Sudah segitu mungkin. Nah, apa yang Dede pahami tentang nadi itu apa? Nadi.
Hmm, Coba. Pengukuran jumlah detak jantung per menit. Iya. Bagaimana cara mengukurnya di mana? Dengan cara dua nanti dua jari Dua, tiga. tiga jari di pergelangan tangan, Apa namanya itu? arteri radialis. Menghitung sampai 1 menit. Ya. Bagaimana dari sebelum aktivitas ringan dan aktivitas berat? Apakah ada perbedaan? Di sana ada perbedaan saat istirahat. Perbedaannya mungkin nah 72 per menit. Kalau saat berjalan akan naik menjadi 90 ke atas. Nah, kalau squat jam atau olahraga akan naik lagi menjadi 120 atau lebih, bisa jadi itu juga. Terima kasih Dede untuk kesimpulan yang Dede pelajari ini. Dede berarti mengerti tidak? Alhamdulillah bisa mengerti. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dede. Siapa ada yang mau lagi? Susan mau ya? Oh, Rahmalia. Dari yang awal, coba Rahmalia. Dari apa itu tadi? Apa yang Rahmalia mengerti? Kita sebutkan aja. Sampai mana kemampuan Rahmalia? Denyut nadi adalah Ini boleh Rahma. yang saya ketahui hari ini adalah arti denyut nadi. Denyut nadi adalah pengukuran jumlah detak jantung per menit. Apalagi? Lalu teknik pengukuran denyut nadi. Menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher. Lalu menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Lalu saya juga bisa membandingkan cepat atau lambatnya denyut nadi. Kalau cepat, takikardi, dan kalau lambat, bradikardi. Udah? Ada lagi kok yang Rahmalia pahami apa saja? Keterkaitan dengan peran saya sebagai calon perawat. Jadi, apa saja? Yang pertama, keterampilan dasar yang penting bagi perawat karena memberikan informasi tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah pasien. Lalu yang kedua, seorang perawat dapat menilai kondisi kesehatan pasien. Tepuk tangan buat Rahmalia. Rizky Rahmawati boleh ya? Apa saja yang Rizky ketahui aja? Jadi apa saja yang Rizky ketahui, yang hari ini Rizky pelajari, jadi apa saja yang tahu? Berdiri boleh? Nah, berdiri. Jadi apa yang hari ini kita pelajari, kita harus tahu ya, harus paham. Coba Rizky Rahmawati. Semakin cepat beraktivitas, semakin cepat juga denyut nadi. Ya, betul. Apalagi? Cara pengukuran nadi di mana? Cara pengukuran nadi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher. Lalu menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Ya. Terus apa lagi diketahui? Cepat dan lambat. Nah, kalau cepat disebutnya apa? Takikardi, kalau lambat bradikardi. Ya? Terima kasih Rizky Rahmawati. Boleh ya, supaya kita lebih paham, ada beberapa orang, kita praktekkan lagi ya, mau depan anak-anak atau mau di saja? Di depan. Ibu
3 orang untuk mempraktikkan cara mengukur denyut nadi. Coba, siapa yang terdepan di kamar saja? Diana, sama Sinta boleh ke depan. Dipresentasikan. Ini pakai buku aja. Pakai bawah ini ada. Bagaimana caranya kalian ke teman-teman kalian praktik ya? Jadi di sini kami akan mempraktikkan mengenai cara melakukan pengukuran denyut nadi. Yang pertama, jari telunjuk dan dua jari tengah, lalu letakkan di pergelangan tangan. Letakkan hingga ketemu denyut nadinya. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan dengan stopwatch selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita bisa mengetahui berapa denyut nadi kita. Tadi kita telah mempraktekkan dengan Diana. Diana, berapa denyut nadinya? Saat istirahat, denyut nadinya adalah 68 per menit. Coba kita akan membandingkan dengan berjalan selama 1 menit. Oke, mulai. Nah, setelah melakukan aktivitas ringan, kita akan mengecek ulang denyut nadi untuk dibandingkan dengan saat beristirahat.
Sudah. Saat melakukan olahraga ringan berupa jalan di tempat, denyut nadi meningkat menjadi 82. Sekarang kita akan melakukan perbandingan dengan Scott jam. Tujuh, 8, 9, 10. Kita akan melakukan perbandingan dengan Scott jam. Denyut nadi meningkat menjadi 108. Hal ini disebabkan karena semakin berat kita beraktivitas, maka semakin banyak kita memerlukan oksigen. Bagaimana anak-anak, apakah lebih paham ketika teman kalian mempraktikkan debat? Lebih paham. Paham ya? Paham. Terima kasih untuk ketiga teman-teman. Diana, Sinta, sama Neng boleh balik lagi ke tempat dulu. Terima kasih. Terima kasih. Duduk kembali. Boleh? Bangkunya rapin kembali. Nah. Bangkunya rapin kembali. Duduknya yang benar. Nah. Sudah? Sudah. Bagaimana paham pelajaran hari ini? Paham. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang PTP. Pertemuan sekarang kita membahas tentang denyut nadi, cara menghitung dan mengukur serta mempraktikkan ya cara menghitung denyut nadi. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi TTP. TTP ada apa saja? 4. 1. Tekanan darah. 2. Denyut nadi. 3. Pernapasan. 4. Suhu tubuh. Ibu telah membahas 2 ya. Yang pertama Ibu minggu yang lalu Ibu membahas tentang apa? Tekanan darah. Minggu sekarang Ibu membahas tentang menghitung denyut nadi. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengukur suhu tubuh ya anak. Ya. Siap belajar untuk minggu depan? Siap. Paham kalian? Paham. Tetap semangat. Ya, semangat. Ya, untuk kita minggu depan belajar kembali. Semangat. Semangat. Sebelum kalau sudah beres kita hari ini pembelajarannya, sebelum pulang biasakan kita untuk berdoa. Boleh, yang mimpin adalah KM. Duduk siap. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la
Boleh sebelum pulang biasakan kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum, terima kasih.